Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali di Hidup Sehat. Nah, kali ini dengan saya Dr. Heka dan rekan saya Dr. Sabrina. dan tentunya ada Dr. Dian Elko. Pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi, Dokter. Sehat, Dok, ya. Nah, Dok saya nih ya, biasanya nih kalau hipertensi diatasi dengan obat-obatan dokter ya, Betul obat sekali. medis ya. Tapi ternyata dapat juga dibantu diatasi dengan ramuan herbal nih. Wow, dan hari ini Dokter Hekal kita akan bikin ramuan ajaib ya untuk membantu menurunkan tekanan darah. Ya. Nah, bahan-bahannya ini ada di dapur ya, Dokter Dian ya. Betul sekali. Nah, kayak di depan-depan kita nih sudah ada banyak sekali apa aja bahan-bahannya nih, Dokter Dian nih ada daun salam ya. Ya, oke. Jadi sebagian dari bahan-bahan di sini sudah tidak asing lagi ya Ya. bagi kita karena kita pakai untuk memasak, Dok. Betul. Ini ada daun salam ya, kemudian ada pala juga. Ya, ada seledri yang tentunya kalau Seledri. suka makan sop nih, seledri Iya, itu betul. sangat Ya. bermanfaat sekali ya. Betul. Kemudian yang nggak kalah Ada. pentingnya ternyata ada juga yang suka makan koktail nih, Ya. koktail lidah buaya. Nah, enak banget, Dok. Itu penting juga Nih, ya. Iya. lidah buayanya. Betul. Ya. Dok, ini ada fakta mitos Dok ya terkait ramuan herbal untuk mengatasi hipertensi. Ini dia tayangannya. Jika Anda memiliki hipertensi, ada baiknya Anda memantau terus tekanan darah Anda setiap hari agar terkontrol. Selain menjaga pola makan, menurunkan darah bisa mengonsumsi lidah buaya. Namun ini fakta atau mitos ya, Dok? Ini Nah. fakta atau mitos Dok? Fakta atau mitos? Kalau lidah buaya adalah fakta. Fakta. Wah. Gimana cara bikin, Dok? Ramuannya? Ya, sambil kita ceritakan Ini ya. buaya tapi ini buaya darat atau buaya laut? Yang jelas lidah buaya. Lidah buaya yang jelas ya. Langsung, Dok. Oke, ya jadi kalau untuk lidah buaya ini sebenarnya kita biasa sehari-hari kita pakai untuk koktail ya atau untuk menyembuhkan luka bagi pengobatan luar ya. Nah untuk yang hari ini yang akan kita pakai untuk membantu menurunkan tekanan darah atau hipertensi adalah lidah buaya yang sudah dibersihkan kulitnya. Kemudian kita cuci bersih, kita rendam dengan kapur silih ya. Kapur silih. Kapur sirih seperti ini kalau belum direndam Dokter Haikal, Dokter Sasa nih ya. Lendirnya banyak banget ya, Lendirnya banyak banget nih ya. Jadi kalau belum direndam baru diiris nih seperti ini lendirnya. Nah, lendir ini kalau dikonsumsi itu berbahaya juga, apalagi terlalu banyak ya. Ini bisa gatal, alergi di mulut, kemudian juga mules. Ya, karena dia laksan kuat ya. Nah, makanya sebelum kita olah harus kita rendam dulu. Baik. Pakai biasanya kita pakai adalah kapur sirih. Kapur Kapur sirih yang untuk makanan yang food grade ya. grade ya. Nah, iya biasanya konsentrasinya 3% ya. Baik, jadi dokter ini setelah kulitnya dikupas, baru Dikupas, direndam gitu, Dok? dicuci bersih, Dicuci bersih dulu. di bawah air mengalir. Oh ya. Ya, di bawah air mengalir tuh sampai lendirnya hilang, Dok. Ya. Biasanya pakai sarangan yang ada lubang-lubang. Iya. Kemudian Maka kalau mulut buaya berlendir. kemudian setelah itu baru kita rendam dengan air kapur Air kapur sirih sirih tadi. itu berapa lama, Dok? Biasanya kita untuk konsentrasi 3% tuh 2-3 jam. 2 sampai 3 Ya, jam. bahkan ada yang kalau pengen bersih banget bisa 4 jam. Oh, baik. Ya, sampai 6 jam juga Ya. bisa. Nah, kemudian setelah direndam, kita bilas, kita hilangin itu air kapur sirihnya, Ya. kemudian kita cuci lagi sampai bersih di bawah air mengalir. Nah, terakhir sebelum kita siap hidangkan atau dikonsumsi, kita siram pakai air panas. Oh, pakai Di air sarangan panas disiram ya. aja, seret gitu sampai airnya turun ya, kemudian lendirnya hilang. Nah, ini pemirsa bisa lihat resepnya yang ada di layar kaca Anda ya. Betul Iya, sekali. Nah, ini kita buat untuk menurunkan hipertensi atau membantu ya menurunkan dalam bentuk jus. Wah, Jus ini enak ya. nih, Dok. buaya. Jus lidah buaya yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Karena ini adalah minuman fungsional. Caranya gampang sekali. Setelah tadi yang lendirnya dibersihkan dan direndam kapur sirih, kita ambil sejumlah 2 sendok makan. 2 sendok makan. Sendok makan, Dokter Sasa. Kemudian kita blender dengan 1 gelas air. 1 gelas air. Ya, jadinya seperti ini setelah di blender. Kemudian kita tambahkan air perasan jeruk lemon. Oh, Jeruk buat lemon. apa Ya. Dok? Nih. Nah, sebenarnya ini satu untuk menambahkan rasa langunya hilang supaya untuk menetralisir Ya. juga. Yang kedua, dia bekerja sinergis dengan aloe vera atau lidah buaya. Lemon ini dia mengandung antioksidan kuat. Ya. Jadi antioksidan salah satu fungsinya adalah yaitu tadi untuk menurunkan hipertensi dengan bekerja mencegah radikal bebas. Baik, tambah madu boleh nggak sih, Dok? Boleh, opsional, tapi ya. tolong juga pakai madunya yang asli dan cukup 1 jangan sendok KW ya. secukupnya ya. 1 sendok
1 sendok makan aja. Makan cukup, aja, iya. baik. Dok, ini kalau untuk penyandang hipertensi kan Betul. juga konsumsi obat medis ya, obat dokter. Nah, apakah ada jarak dok antara konsumsi obat medis dan ramuan herbal ini? Jaraknya sebaiknya untuk semua ramuan itu agar lebih aman 2-3 jam. 2 sampai 3 Iya, jam setelah konsumsi obat obat konvensional atau obat medis. Oh, baik. Kemudian jangan lupa juga tetap dipantau perkembangannya karena pemakaian herbal itu semata-mata kita harus tahu progresnya sehingga kita tidak lagi lengah untuk kontrol gitu. Nah, ya. ini berapa lama sih dok sehingga si ramuan medis ramuan herbal ini bisa mendatangkan manfaat? Iya. Biasanya untuk bahan-bahan alam yang dikonsumsi rutin harian itu baru bisa dirasakan manfaatnya diimbangi dengan gaya hidup sehat ya, tentunya makanan dan olahraga itu biasanya di atas 1 minggu. Di atas 1 minggu, Iya. lumayan cepet ya dok ya? Ya, dia 7 sampai 14 hari. 7 sampai Tergantung masing-masing orang karena dia herbal juga bekerjanya personalized ya, Iya. tergantung dari individu masing-masing. Oke, dok. Nextnya nih ada herbal berikutnya. Kita lihat dulu tayangannya berikut ini ya. Selain mengonsumsi obat penurun hipertensi, Anda bisa memilih bahan alam seperti daun salam untuk menurunkan tekanan darah tinggi Anda. Selain murah, rebusan daun salam juga bisa dibuat dengan mudah di rumah. Namun fakta atau mitos ya, kalau daun salam bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, daun salam kan Iya. biasanya kan untuk masak-masak ini ya apa? Sebagai aromatik ya, ternyata bisa juga. Daun paling sopan ya, daun Iya, salam. daun salam. Selalu sopan ya. Betul sekali Dokter Sasa, Dokter Haikal. Jadi daun salam ini selain dia manfaatnya untuk masakan tuh memberikan aromatik ya, wangi. Jadi Cesium polyantha ini bermanfaat juga untuk menurunkan tekanan darah. Bahkan diabetes juga bisa. Diabetes, baik. Iya, asam urat juga bisa. Nah, untuk hipertensinya biasanya kita padukan. Baik, sebentar dokter ini pasti Ditahan pemirsa dulu, pada Dok. penasaran nih, tapi kita akan Iya. meramunya setelah tayangan berikut ini. Pemirsa, kita masih membahas herbal yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan kita akan membuat satu ramuan yang berbahan dasar daun yang paling sopan Dokter Haikal Daun tadi. salam. Daun salam bersama dengan teman-temannya Dokter Betul. Dian ya. Nah. Teman-teman ini apa saja sih dok untuk ramuan kali ini dan fungsinya apa aja nih dok? Ya, untuk kali ini daun paling sopan ini akan berteman dengan pegagan. Pegagan, ya. Centella asiatica. Ini yang sehari-hari kita kenal ya, gampang Centella sekali asiatica, tumbuhnya ya. Dan biasanya kita pakai untuk luka biasanya Iya, ya. betul. Ternyata bisa diminum juga ya. Kemudian berikutnya ada akar alang-alang. Akar alang-alang. Iya. Ini kering dok ya? Ya ini keringnya, ya biasanya kita pakai keringnya. Kemudian ada pala, yang Bumbu biasanya Mbak dapur ya, masak. Dok, ya, ini Iya, ya. kita suka masak pasti ngerti ya pala ya. Oke, nah ini untuk ramuan yang kedua kita pakai dalam bentuk rebusan. Rebusan ya. ya? Ya. Kita nyalakan ya Nyalakan. kompornya. Kemudian kita tunggu sampai dengan keluar gelembung kecil ya, mendidih. Setelah itu kita masukkan Dokter Sasa tentunya sebelumnya bahannya semua sudah dicuci bersih. Ya. Harus, Cuci Dok, bersih harus ya. Kemudian kita pilih bahan yang segar kali ini ya. Kalau bahan segar tentunya bahan yang baru dipetik lebih bagus. Kemudian jangan sampai busuk, jangan sampai ada cendawan di daun, jangan sampai ada jamur ya dan atau juga kuman atau apa ya, hama istilahnya ya, tidak boleh ya. Pilih daun yang nggak bolong juga kalau bisa. Nah, untuk kali ini kita pakai daun salamnya cukup 2 lembar. 2 lembar. Ya, kalau besar 2 lembar aja kita masukkan ya. Ini Ya. 2 lembar berarti untuk 1 kali minum dok? Iya, Oh. ini airnya 400 cc, Dokter 400 Sasa. cc. Ya, Gelas ya untuk berarti ya? satu. Ya, biasanya kan kalau kita rebus 15 menit dia jadinya sekitar kurang lebih setengah dari Setengah jumlah ya. aslinya. Satu Iya. gelas ya, satu. Iya, dari 2 gelas kita masukkan 2 lembar. Kemudian pegagannya kita ambil dalam sebenarnya ukurannya gram ya, itu 3 gram. Cuman kita kira-kira biasanya dia sekitar 3 daun. 3 daun. Ya, 3-4 daun, tergantung kalau besar dia 3 daun ya. Iya. Kemudian 3-4 daun. Kemudian sama, akar alang-alang ini fungsinya juga antioksidan ya. Ini bahkan kalau dia bikin efek tubuh lebih segar juga, Lebih biasa segar untuk ya. minuman. Ini kita ambil 3 gram juga, kita 3 gram juga. masukkan. Pemirsa nih di layar kaca sudah ada resepnya, Iya. mungkin bisa difoto buat pemirsa yang di rumah. Kemudian untuk pala kita ambil 1 gram. 1 gram itu kalau dia dipecah, ini yang utuh, yang besarnya segini normalnya, kira-kira itu 1/5 bagian. 1/5 bagian. Iya, kira-kira 1/5 bagian, sekitar 1 gram ya. Baik. Nah, Fungsinya pala ini apa dok? fungsi pala ini pada ramuan ini, jadi pada penderita hipertensi rata-rata itu punya gangguan tidur. Jadi dia insomnia juga biasanya. Nah,
kepala ini memberikan efek relaksasi dan sedatif sehingga pada saat dia minum dia lebih mudah untuk tertidur pada malam hari. Lebih rileks dok Iya, ya. lebih rileks, memberikan efek yang lebih nyaman juga ke badan ya, Jadi segar sinergis juga. ya dok ya. Betul. Nah, untuk daun salam ini kan bekerja sinergis dengan bahan-bahan ini karena kandungan dari semuanya yang berwarna hijau ini yang di sini nyaris semuanya mengandung antioksidan yang namanya kalau daun salah satunya adalah flavonoid ya. Nah, ini flavonoid ini biasanya dia berfungsi yaitu tadi untuk antioksidan. Sementara kita tahu bahwa hipertensi salah satunya pertama kali biasanya disebabkan karena radikal bebas yang penuh di badan. Betul. Nah, sehingga dia menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah, Ya. kemudian aterosklerosis, pembuluh darahnya juga sampai terluka di dalam Iya, biasanya ya. betul. Nah, Ini sudah, Dok? untuk ini bisa kita pakai yang antioksidannya tinggi. Sudah? Sudah ya. Ini Berapa sampai lama ini, Dok? sekitar 15 menit. 15 menit. Menit ya. Ya. Kemudian setelah mendidih Heeh. sampai kira-kira jadinya itu setengahnya ya. Kalau nggak 300 cc kan tadi awalnya 400 cc ya, 2 gelas. Kita ambil, kemudian kita dinginkan dulu ya. Kita dinginkan dulu. Ini aromanya udah seger banget ya. Wangi ya. Wangi. Betul. Bukan itu dokter Hekal bisa coba ya? Iya. Ya, Dok, ini apakah semua penyandang hipertensi boleh konsumsi ramuan herbal ini? sebenarnya dalam taraf dia maintenance dan jumlahnya wajar, artinya kan cukup sekali sehari 1 gelas Ya. after meal setelah makan ya. Jadi dia minumnya setelah makan. Ini boleh. Jadi dia untuk maintenance boleh. Seperti kita kalau minum teh, Betul. ya jadi dia infusa untuk semacam itu ya. Jadi ini bisa sebagai pengganti teh dok ya? Ya, kalau biasanya kita ngeteh manis gitu Iya, ya, kita ganti, bisa bisa ganti pakai ini ini ya, ya. boleh. Bisa. Sehat, Kontraindikasinya dokter? Nah, Nggak kalau sebenarnya boleh. kontraindikasinya ya penderita hipotensi tentunya. Ya. Kalau justru kalau dikhawatirkan kalau sudah punya hipotensi, minum ini nanti Makin malah turun ya? turun. Malah Iya, turun, jadi bukan sebagai untuk pencegahan ya dok iya, ya? kalau untuk pencegahan misalnya maintenance jangan 1 gelas, Oh. cukup setengah gelas setengah saja gelas saja. dan Aja, tidak baik. tiap hari. Kalau Ya. untuk maintenance cukuplah seminggu 2 sampai 3 kali. Seminggu 2 sampai 3 kali. Ya, Baik. kemudian juga ini kan efeknya diuretik ya, Dokter Sasa. Jadi Efek sering buang diuretik air kecil ya? kuat, bener. Jadi sebaiknya tidak diminum malam hari. Oh iya. Jadi kalau malam hari karena efek diuretik Malah tadi sering malah sering ke kamar kamar mandi. mandi, Kamar terganggu mandi. tidurnya. Betul, betul. Jadi baiknya minumlah di Iya. pagi atau siang hari. Iya. Jadi diuretik ini adalah kondisi ketika Sering kencing. sering BAK dok ya? Betul Buang air sekali. kecil. Ya. Baik, berarti minumnya berarti kalau gitu siang atau pagi, pagi, ya, pagi betul atau siang. sekali. Kalau untuk ibu hamil boleh nggak sih dok? Kalau ibu hamil hati-hati, harus dibawa pemantauan dokter juga. Sebenarnya tidak masalah. Justru yang ibu hamil hati-hatinya tadi Dokter Sasa. Oh, lidah yang buaya. lidah buaya, Oh, ibu iya. hamil dan ibu menetei. Tadi kan ditambah lemon ya, setengah dari Iya. buahnya. Nah ini hanya dikonsumsi sebaiknya untuk tidak pada saat tidak hamil atau tidak menetei. Karena ada beberapa jurnal yang mengatakan salah satunya berpengaruh terhadap pencernaan. Jadi ibu hamilnya juga mules, khawatirnya juga Oh, tidak iya. nyaman. Yang kedua pada ibu menetei, bayinya ada beberapa jurnal yang mengatakan distres pencernaan. Jadi tampak rewel jadinya. rewel. Karena dia ngerasa Ya, baik. Ini mules. dokter Hekal kayaknya udah siap-siap mau cobain Nah, ini ini gimana? saya penasaran ya, Iya. seperti apa nih rasanya ramuan daun salam, Daun salam, pala, pegagan, pegagan, dan alang-alang ya. alang-alang. Saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana dok? Wangi ya. Wangi dok. Iya. Wangi Ya, saya palanya, kasih. palanya Ya. ya. Cuma kalau lebih dingin ya, lebih Lebih enak, enak lagi. lagi. Iya, Boleh baik, baik, didinginkan memang ya. Baik, nah ini juga kita akan punya fakta mitos selanjutnya nih dokter. Kita lihat tayangan berikut. Iya, masih di Hidup Sehat dan tadi sudah disampaikan bahwa seledri membantu untuk menurunkan tekanan darah dan sekarang kita sedang merendamnya ya. Iya. Merebusnya. Merebusnya. Nah ini Ya. udah 15 menit ya dok Sudah ya. ya. Jadi tadi bahannya ini 3 batang ya. Seledrinya, kemudian ini 11 lembar untuk pegagannya, Pegagannya. kemudian ini 7 Oh, lembar jadi untuk kumis kucing. dicampur pegagan dan kumis kucing ya. Iya. Airnya 5 gelas. 5 gelas. Ya, 10 ya, 10 sampai 15 menit sampai jadi separohnya airnya. Oh baik, Ya, untuk satu sekitar- kali minum dok Ya. itu? Biasanya kita minumnya itu maksimal 2 sampai 3 kali sehari. Kalau misalnya hipertensinya memang berat ya Ya. 3 kali. Kalau enggak cukup 1 sampai 2 kali aja. Baik, Nah, berarti kita punya 3 ramuan ya dok, Iya. ininya dok ya. Nah ini 3-tiganya ini boleh dikombinasikan atau kita pilih salah satu sih dok? Dan Sebenarnya- manakah yang paling efektif dok? Nah, Sebenarnya kalau untuk dikombinasikan boleh-boleh saja. Misalnya di switch harinya. Karena ini sebenarnya adalah termasuk minuman fungsional. Ramuan dan minuman fungsional. Kemudian kalau bilang efektif atau tidak, sebenarnya semuanya efektif jika digunakan tepat. Ya. Kemudian juga tetap di bawah pantauan dokter tentunya karena kita tahu progresnya. Dan yang penting lagi
kita ketika membuat ini benar tadi takarannya, dosisnya dan sebagainya. Dan ya. ini bukanlah pengganti terapi dok ya? Bukan, jadi hanya kita pelengkap dan membantu. Walaupun pada dasarnya sudah uji klinis yang seledri ya, itu bisa. Tapi tetap harus di bawah pantauan dokter. Baik, nah sambil dokter Haikal cobain nih, terakhir tips dari dokter singkat untuk para pemirsa yang tetap aman untuk mengkonsumsi obat herbal ini. Ya, untuk para pemirsa di rumah yang memang sedang mengalami hipertensi atau kita pengen menggunakan herbal-herbal ini, boleh tetap perhatikan, kontrol ke dokter, lifestyle sehat, dan ini dijadikan sebagai minuman fungsional yang sifatnya sebagai pelengkap sehari-hari untuk bisa menggantikan minuman, bisa kita ngeteh manis atau ngopi manis. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Dokter Haikal menikmati sekali ya. Iya, dan pemirsa jangan lupa tetap setekan hidup sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 live hanya di TV One. Kami pamit, Dokter Haikal. Dokter Sabrina Raisa. Indonesia hidup sehat.